Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita menyambung kembali pelajaran favorit insyaallah ya. Pelajaran tarikh ya, karena memang sebagaimana disebutkan Ibnu Khaldun, pelajaran tarikh itu adalah pelajaran bidang ilmu yang favorit ya, yang sangat bergengsi. Kalau orang tahu sejarah insya Allah wawasannya besar, wawasannya luas. Nah, kita sampai sekarang di peperangan-peperangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ghazawatu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah disinggung sedikit, ada berapa perang? 26. Masya Allah Rasul ikut dalam jihad fisabilillah 26 kali. Dan yang paling pentingnya adalah 4 peperangan yang akan kita bahas satu persatu ini. Yang pertama, Ghazwatu Badrinil Kubra, perang Badr al-Kubra. Awalul ghazawati wa ahamuha Ghazwatu Badrinil Kubra. Perang pertama dan yang paling penting adalah perang Badar al-Kubra ini. Allati waqa'at fil yaumis sabi'a asyara min Ramadan min sanati thaniyati minal hijrati, yang terjadi pada hari ke-17 dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Wa sababu hadhil ghazwati anna qafilatan tijariyatan li musyriki Makkah. Dan sebab peperangan ini adalah ketika kafilah dagang musyrikin Mekah kanat aidatan minasyam, yang mereka saat itu kembali dari berdagang di Syam, fitorikiha ila Makkah, mereka sedang berjalan pulang menuju Mekah. Ya. Ini ada hamish, ada apa? Catatan kaki di bawah ini kita baca. Kana tijaratu ahamu madhahiri nasyatil iqtisadi li Quraisy. Apa? Perdagangan adalah apa? Nasyatul iqtisadi, apa? Kegiatan ekonomi yang paling penting ya orang-orang Quraisy saat itu. Haitsu kanu yadhabuna bi qafilatin tijariyatin ila Syami saifan wa bi qafilatin ilal Yamani syitaan. Di mana orang-orang Quraisy ini pergi dengan kafilah dagangannya, rombongan dagang begitu. Ketika musim panas mereka pergi ke Syam. Dan ketika musim dingin mereka pergi ke Yaman. Kenapa kok musim panas ke Syam? Syam itu daerahnya dingin. Kan utaranya Madinah kan, utaranya Mekah Madinah, utaranya Saudi. Itu daerahnya dingin. Kalau musim panas mereka ke daerah yang tidak terlalu panas kan begitu. Jadi nyari dingin di Syam. Kalau musim dingin, nah mereka ke Yaman. Karena Yaman itu walaupun dingin juga, tetapi tidak sedingin di Saudi, ya tidak sedingin di Mekah. Jadi mereka ketika musim dingin perginya ke Yaman. Wa qad dzakara al-Qur'anul Karim dzalika fi surati Quraisy. Dan Al-Qur'an telah menyebutkan tentang li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlata syita'i wasaif ya. Mereka apa? Dagang itu ketika musim panas dan dingin ke dua tempat yang telah disebutkan ini dalam surat Quraisy. Masya Allah ya. Nah, ketika mereka sedang pulang dari dagang itu, ya, falamma alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimururiha, ketika Rasul mengetahui bahwa mereka akan lewat dekat dengan kota Madinah, ya, maka aradal istila'a 'alaiha li akhdhiha 'iwadan amma staula 'alaihi musyriku Makkah min amwalil muhajirin. Rasul ingin untuk menguasai kafilah dagang ini. Ya, untuk apa? Sebagai ganti dari apa yang dikuasai musyrikin Mekah, yang dirampas oleh musyrikin Mekah dari harta-hartanya kaum muhajirin. Ya, yang ditinggalkan di Mekah terus dirampasi oleh orang-orang Quraisy. Ya, Masya Allah. Jadi ya sebagaimana kemarin telah diizinkan oleh Allah untuk perang ini. Jadi dari Allah ayatnya turun, Rasul ingin melaksanakan niatnya untuk apa? Minta pertanggungjawaban atas hartanya kaum muhajirin yang dirampas di Mekah. Kan ditinggal hijrah kan, dirampasi oleh mereka ya. Nah, ya jadi ini keadilan dari Rasul. Ya, memang ada orang-orang munafik ya, yang menuduh Rasul dalam perang ini, Rasul itu nyegat kafilah dagang, dolim dong berarti Rasul. Enggak. Kalau tahu sejarah, nah baru bisa jawab. Orang-orang munafik itu kan pengennya menjatuhkan Islam. Ya mereka ngomong sak gelemi dewi. Nah, ya. Nah, ini sejarahnya yang sejati. Ya, jadi
harta-hartanya kaum muhajirin itu dirampasi ceritanya. Nah, sebagai bentuk keadilan, Rasul ingin menegakkan keadilan itu, dicegat ya, kafilah dagang itu ya dimintai pertanggungjawaban, begitu ceritanya. Paham ya? Fa kharaja fi 313 rajulan. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam pergi menuju lembah Badr ya bersama 313 laki-laki dari kalangan kaum muslimin, aglabuhum minal ansor, dan mayoritas mereka dari orang-orang Ansor, orang-orang asli Madinah ya. Nah, kita baca selanjutnya. Karena Abu Sufyan yaqudul qafilata tijariyata, dan Abu Sufyan adalah yang menjadi pimpinan kafilah dagang ini. Walamma alima bi khuruji Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu ya, lil istila'i alal qafilati ba'atha ila Makkah bil khabari. Maka ketika Abu Sufyan tahu bahwa Rasul dan para sahabat pergi untuk mencegat rombongan dagang pimpinannya ini, maka Abu Sufyan mengirim utusan ke Mekah untuk mengabari orang-orang Quraisy. Wa talaba sur'atan najdati wal musa'adati. Dan Abu Sufyan minta bantuan segera, aksi cepat tanggap ya, dari penduduk Quraisy ya, dan bantuan karena mereka mau dicegat ini. Ya. Fa kharajal musyrikuna wa ala ra'sihim kubara'uhum wa kanat iddatuhum tis'umi'atin wa khamsina rajulan wa ma'ahum mi'atu farasin wa sab'u mi'ati ba'irin. Masya Allah. Maka ketika diminta tolong oleh Abu Sufyan, langsunglah mereka keluar, orang-orang Quraisy ini ya, dipimpin oleh para pembesar-pembesar mereka. Dan saat itu ya, jumlah mereka ada 950 laki-laki. Dan mereka membawa 100 kuda dan 700 unta. Masya Allah. Wa bainama hum fit tariqi, dan ternyata ketika pasukan yang jumlahnya hampir 1.000 orang ini berjalan menuju kota Madinah ya, wasalahum rasulun min Abi Sufyan, ternyata sampai utusan yang kedua ya, kepada Abu Sufyan, yukhbiruhum binajatihi huwa wal qafilah, yang mana utusan itu menyampaikan bahwa Abu Sufyan dan rombongan dagangnya berhasil lolos, berhasil lewat, tidak tercegat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham kan? Tadi kan mau dicegat ya kan? Maka mereka berhasil lolos ya. Dan dalam satu apa nanti ada gambarnya nggak di sini ya? Nggak ada ya. Dalam satu riwayat ya, intinya Abu Sufyan ngambil jalan lain yang lebih dekat ke pantai. Jadi misalkan ini kota Mekah, Madinah itu kan ada di atasnya, Syam itu ada di atasnya lagi sini ya. Nah di sini kan pantai ya, Laut Merah. Biasanya rombongan ini cuman gampangnya gitu ya, biasanya lewat jalur sekitar sini lah begitu, dekat Madinah. Nah Abu Sufyan itu mengambil jalan dekat pantai begitu, maka mereka berhasil lolos yang akhirnya menuju Mekah. Paham ini? Nah ketika kan mengutus utusan kan, nggak jadi dicegat Rasul, yang nyegat lewat jalan ini kan begitu. Ketika berhasil lolosnya, Abu Sufyan ngirim utusan. Nah utusannya ini sampai di tengah jalan, yang mana pasukannya Abu Sufyan sedang berjalan. Pasukannya orang-orang Quraisy sedang berjalan, dikabari, nggak jadi aja, nggak apa-apa, Abu Sufyan selamat begitu. Paham? Nah ya. Nah, wayat lubu ilaihi mirruju, dan Abu Sufyan juga minta mereka pulang aja ke Mekah, nggak usah nyerang ke Madinah. Lakin Aba Jahlin tahammasalil harbi wal qital. Akan tapi lihat di sini, Abu Jahal dia sangat bersemangat untuk perang dan membunuh Nabi. Wa aba illa an yataqaddama hatta yasila ila Badrin. Ya, dan dia menolak permintaan Abu Sufyan untuk pulang saja ke kota Mekah, nggak usah jadi nyerang ke Madinah ya,
dan dia ingin untuk terus memimpin pasukannya orang-orang Quraisy sampai menuju lembah Badr wa soha qailan, dan dia sampai Badr ya, dia Abu Jahal berteriak ketika itu, wallahi la narji'u hatta nasila ila badrin wa nuqimu alaiha thalatha layalin nanharul ibila wa nut'imut ta'ama wa naskil khamra. Wah, kurang ajar sekali ini perkataannya. Ya, si Abu Jahal ini mengatakan, demi Allah, kita ndak akan pulang sampai kita sampai di Badr. Kita akan kemah di situ, kita akan tinggal di Badr itu 3 malam. Kita nyembelih unta, kita makan makanan, kita minum minuman keras di situ. Mendem, mabuk-mabuk dulu di situ. Ya, dengan sombongnya mengatakan itu. Nah, ya, lalu dia menyambung perkataannya, wa tasma'u binal arabu wa bimasiratina wa jam'ina fala yazaluna yahabunana abadan ba'daha. Ini perkataan sombong sekali. Ya, dari sini sampai sini, dari kalimat Allah ini perkataannya Abu Jahal. Ya, kita akan melakukan itu semua ya, kemah di situ 3 hari, nyembelih, pokoknya pesta-pesta minuman keras dan sebagainya di situ, sampai orang-orang Arab semua mendengar akan kisah kita dan perjalanan kita dan juga pasukan kita yang kumpul di Badr saat itu, ya, sehingga kita terus ya dihormati selamanya, ya. Masya Allah. Jadi Abu Jahal ini mencari ketenaran, Masya Allah, ya. Taib. Kemudian apa yang terjadi kemudian? Jama'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu wastasyarahum. Kemudian Rasul yang mendengar juga bahwa Abu Sufyan telah berhasil lolos, dan justru malah Abu Jahal yang datang ke kota Madinah, mau datang ke daerah Badr, itu nggak terlalu jauh ya dari kota Madinah, ya, pengen di situ minum minuman keras tadi dan sebagainya ya. Maka Rasul yang mendengar itu mengumpulkan para sahabatnya dan bermusyawarah. Tolong kasih garis bawah nih, musyawarah. Masya Allah, sangat penting ya musyawarah. Fara'a minhum imanan qawiyan wa azimatan sadiqatan ala muwasalatis sayri wa tasaddi li Quraisyin. Maka Nabi melihat, setelah ngajak musyawarah sahabat ya dan sebagainya, Nabi melihat keimanan yang kokoh di sisi para sahabat dan tekad yang jujur dari para sahabat untuk meneruskan perjalanan dan melawan orang-orang Quraisy. Waqad surra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayatas sururi lima ra'ahu minas sahabati faqala. Dan sungguh melihat itu semua Rasul sangat bahagia, sangat senang dengan puncak kesenangannya, ya, dengan apa yang beliau lihat dari semua sahabat itu. Kemudian Rasul mengatakan, siru wa abshiru fa innallaha wa'adani ihdat ta'ifataini wallahi laka'annil ana anduru ila masari al-qaum. Ya, berjalanlah dan bergembiralah kalian, dapatlah kalian kabar gembira. Maka sungguh Allah telah memberikan aku janji dengan salah satu dari 2 golongan ini. Ini maksudnya golongan kita yang akan menang. Sungguh ya demi Allah, seolah-olah aku sekarang ini melihat di mana tempat kebinasaan orang-orang Quraisy itu. Kaum yang di sini yang dimaksud adalah Quraisy ya. Aku melihat ya, kata Nabi, tempat binasanya mereka. Nah, kemudian paragraf berikutnya, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna biwadi Badrin. Maka sampailah Rasul dan para kaum muslimin di lembah Badr. Ainda bi'ri ma'in, yang mana Rasul mengambil tempat di dekat sumur. Akhdhan binasihatil Khabbab ibnil Mundhir ibnil Jamuh, ya, yang mana Rasul mengambil nasihat dari sahabat Khabbab ibnil Mundhir ibnil Jamuh, ya, yang mengusulkan ngambil tempat di dekat sumber mata air di situ. Nah, thumma nadhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufufal muslimin. Kemudian Rasul mengatur barisan kaum muslimin. Wa a'lana badal ma'rakati bi kalimatin qawiyatin ya mu'minatin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memulai peperangan dengan satu kalimat yang kokoh, penuh dengan keimanan.
Faqala, yang mana Rasul mengatakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yuqatiluhumul yauma rajulun fayaqtulu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahu Allahul jannata. Demi yang Muhammad berada di tangannya, ya, tidak ada salah seorang dari kalian yang berperang lalu dia berperang dengan kesabaran dan mengharapkan pahala, muhtasiban, mengharap pahala dari Allah, muqbilan, maju perang tanpa takut lari, ya, jadi dia maju tidak mundur kecuali Allah akan masukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah, ya. Jadi strategi, saya kembali dikit, strategi ya, Badr itu kayak lembah begitu, ya. Dan ada, ya, ada apa namanya, orang-orang Quraisy datang dari sini, misalkan Rasul dan para sahabat datang di sini. Nah, di sini ada mata air, maka Rasul dan para sahabat kemah di daerah ini, gitu, menuruti nasihatnya Khobab ibnul Mundhir ibnul Jamuh tadi, ya. Dan ini sangat penting karena tentu kan perang itu sangat membutuhkan logistik, ya, makan, minum dan sebagainya. Ya, kalau ada apa-apa juga sangat butuh air. Ini sangat memegang peranan yang sangat penting. Dan kalau bahasa gampangnya, orang-orang Madinah sudah sangat hafal daerah situ. Ya, hafal medan perangnya. Sehingga orang-orang Quraisy yang datang, ya tentunya mereka rugi. Sangat rugi, mereka tidak mendapatkan sumber mata air itu. Paham ya? Nah, ya. Nah, kemudian Rasul memimpin pasukan, yang mengatur barisan dan sebagainya, ya, untuk bersiap untuk perang. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Iltaqal jam'ani, bertemulah dua pasukan Quraisy dan kaum muslimin, ya. Washtaddatil ma'rakatu, dan perangnya berkecamuk, ya. Wa badzalal janibani kullama ladaihima min quwwatin, ya. Dan kedua sisi, baik dari kaum muslimin maupun musyrikin, ya, mereka menumpahkan segala kekuatan mereka. Kanat quwwatul imani hiyal ghalibah, dan akhirnya kekuatan iman yang menang. Ala ragmi min qillatil uddati wal adadi, walaupun, ala ragmi ini artinya walau, ya, walaupun jumlahnya sedikit, barang apa, alat-alat perangnya juga sedikit. Wa huzima jaisy syirki, dan terkalahkanlah pasukan musyrikin. Walam tughni anhum kathratuhum wa ataduhum, dan tidak cukup mencukupi mereka banyaknya jumlah mereka dan juga peralatan mereka. Wa kharra zu'ama usyirki fil maidan, dan tersungkurlah, ya, petinggi-petinggi Quraisy di medan peperangan. Wa min bainil qatla ra'sul kufri, dan setelah perang selesai ditemukan, ya, mayat-mayat, ya, tokoh-tokoh Quraisy itu, di antaranya, ya, Umayyah ibnu Khalaf yang menyiksa Bilal bin Rabah, Uqbah, ya, ibni Abi Mu'id, ya, Uqbah bin Abi Mu'id, wa Nadhr ibnul Harith, wa Abu Jahal, dan Abu Jahal juga mati, wa Utbah ibnu Rabi'ah, dan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini adalah mertuanya Abu Sufyan, bapaknya Hindun. Hindun bintu Utbah bintu Rabi'ah. Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah. Nah, kisahnya ini Utbah bin, saya tambahkan dikit. Utbah bin Rabi'ah ini matinya ketika mubarozah. Ketika apa? Mubarozah. Jadi mubarozah itu ada pasukan besar, sudah ketemu dua, ya. Lalu ada, ya, dalam satu kisah ada tiga orang yang maju perang tanding dulu. Ada Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian ada Hamzah ibn Abdul Muthalib, dan satu lagi saya lupa, ya. Saya lupa siapa beliau, ya. Ada sahabat satu lagi. Nah, Hamzah dan Ali berhasil, ya, membunuh musuhnya yang duel di tersebut. Kemudian satu sahabat ini awalnya kalah, ya, kalah sama siapa? Di sini Utbah bin Rabi'ah ini. Nah, ketika agak kalah begitu, selesai duel, ditantanglah Utbah bin Rabi'ah untuk duel
melawan Hamzah ibn Abdul Muthalib. Akhirnya Hamzah duel sama Utbah, matilah Utbah. Paham? Matilah Utbah. Ya, dibunuh oleh Hamzah ibn Abdul Muthalib. Nah, nanti itulah yang menjadi sebab ketika sudah pulang kan dikabari. Ya, Hindun tuh dikabari, yang bunuh bapaknya siapa? Yang bunuh adalah Hamzah. Maka dia setelah dengar kabar itu kan dia berjanji akan membunuh Hamzah, akan memakan hatinya katanya. Ya, akan robek-robek perutnya dan sebagainya. Maka kejadian itu nanti terjadi di perang Uhud nanti setelahnya ya. Kisah singkatnya Hindun itu ngutus orangnya itu adalah yang ahli olahnya ahli tombak ya. Nah, dia nantilah Wahsy namanya ya. Wahsy dialah nanti yang berhasil membunuh Hamzah ibn Abdul Muthalib, disuruh oleh Hindun bin Utbah. Dan setelah qatarul masyafal di perang Uhud itu, setelah ditemukan jenazahnya Hamzah ibn Abdul Muthalib, ya disitulah Hindun kemudian merobek-robek perutnya. Nah, radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Hindun masuk Islam di tahun ke-8 ketika Fathu Mekah, subhanallah ya. Dan setelah masuk Islam, Islamnya baik. Nah, tapi ini kita baru mulai nih sejarahnya nih ya. Utbah bin Rabi'ah mati, ya Abu Jahal mati, dan tokoh-tokoh Quraisy mati saat itu. Tapi saya lanjutkan. Kanat ma'rakatu Badrin hazimatan qasiyatan lil musyrikin. Nah, perang Badar ini menjadi kekalahan yang sangat telak bagi orang-orang musyrikin. Haitsu wallau mudbirina ba'da an qutila minhum ya sab'una ya wa usira minhum sab'un, di mana mereka lari kalah tunggang langgang dan terbunuh di kalangan mereka 70 orang. Wa usira itu ditawan, dan ditawan 70 orang pula dari kalangan mereka. Ammal muslimuna faqad istushhida minhum arba'ata asyara syahidan faqat. Adapun kaum muslimin yang jumlahnya tadi berapa? 313 saja, hanya meninggal 14 di kalangan mereka mati syahid di medan Uhud tersebut ya. Nah, maka kalah telak ini ya orang-orang Quraisy. Ahdatsan tisarul muslimina fi ma'rakati Badrin dawiyan hailan fi anha'il jaziratil arabiyyati. Maka ya, kemenangan kaum muslimin di perang Badar ini ya menimbulkan dawiyan, menimbulkan suara yang sangat besar ya, menimbulkan kalau bahasa kita itu gaung ya, menimbulkan gaung yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar ya di seluruh penjuru Arab akan Islam. Islam bergaung, Islam bergema dengan sangat tinggi di penjuru Arab. Wa dzalika li annaha kanat awwalu mujabahatin bainal muslimina wal musyrikin. Karena perang Badar itu adalah pertemuan pertama antara kaum muslimin dan musyrikin. Wa qad jaa'a an-nasru fiha ila janibil qillatil mu'minati. Dan sungguh pertolongan Allah turunkan kepada sisi yang sedikit yang beriman, yaitu kaum muslimin. Ya, bainama huzimat Quraisyun ba'da sanawatin minal inad wa muharabatid da'watil islamiyati wal istihza'i bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi. Ya, yang mana sebelumnya yang mana Quraisy ya setelah bertahun-tahun mereka menentang dakwah Rasul, mereka memerangi dakwah Rasul, mereka mengolok-olok mengejek Rasul dan para sahabat ya, mereka binasa di perang Badar itu. Oleh sebab itu ini prestasi yang sangat besar ya, kemenangan kaum muslimin di perang Badar ini. Wa makna hadza anna ma'rakata Badrin qad asfarrat an-natijatin jadidatin hiya taza'zu'u arkanis syirki wa ibadatil authan. Dan maknanya adalah perang Badar ini ya membuahkan hasil yang sangat bagus yang baru ya, yaitu goncangnya pondasi-pondasi kesyirikan dan peribadatan kepada berhala, yang mana nanti ya kaum musyrikin akan sangat tergoncang sekali dengan kekalahan mereka di perang Badar ini ya. Tugasnya ini tolong dikerjakan di buku aja ya. Nah, dan tolong dipahami dengan baik. Yang kosakatanya sangat penting sekali untuk ditambahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.